Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Para jamaah sekalian, para wali santri pondok pesantren Adwa Sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak limpahan nikmat kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bersama-sama belajar agama dalam rangka agar kemudian kita bisa juga dengan ilmu agama ini bisa menularkan kepada anak-anak kita di dalam mendidik mereka, mencetak mereka menjadi anak-anak yang saleh dan juga salehah. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan perdana kemarin kita telah menyampaikan bahwasannya kita semua memiliki kewajiban di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada kita seorang anak, yang mana tentu kewajiban kita adalah mendidik mereka ke arah yang benar, mendidik mereka ke jalan yang benar, sehingga diharapkan anak-anak kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang saleh dan salehah, bisa menjadi generasi penerus dalam rangka untuk bisa kemudian bermanfaat terkhusus untuk agama kita, sehingga diharapkan ke depannya anak-anak kita bisa menjadi mereka-mereka yang mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Namun untuk bisa mencapai itu, tentu yang paling pertama sekali adalah membekali para pemarwah dengan sesuatu yang tentu ini bisa dijadikan sebagai modal di dalam kita mendidik anak-anak kita. Dan tentu kita juga harus sepakati itu, karena terkait apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah hal-hal yang terkait dengan masalah agama, terkhusus masalah keyakinan, masalah akidah, masalah ibadah, dan juga akhlak, yang tentu di dalam hal ini kita harus dengan betul memahami agama ini dengan benar, sehingga kemudian kita bisa menularkan kepada anak-anak kita dari pemahaman-pemahaman yang benar ini. Dan kita sudah sampaikan bahwa di dalam memahami agama yang benar ini adalah hendaknya seseorang mendasari keberagamaannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang kemudian keduanya harus dipahami sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Dan kita sudah jelaskan secara panjang lebar tentang kenapa kok diharuskan kepada kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena para sahabat adalah generasi yang memang benar-benar teruji keimanannya, dan mereka para sahabat adalah benar-benar yang memang sudah teruji bagaimana keberagamaannya, dan bahkan mereka adalah generasi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dan juga dipuji serta direkomendasi oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan."
radhiyallahu anhu wa a'adalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul 'adzim. Allah berfirman, dan orang-orang yang paling pertama sekali masuk ke dalam Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan ini maknanya adalah para sahabat. Dan kemudian Allah mengatakan juga orang-orang yang mengikuti pemahaman para sahabat, dan termasuk kita, jika kita yang ikut pemahamannya para sahabat, ikut keyakinannya para sahabat, ikut cara beribadahnya para sahabat, ikut cara berdakwahnya para sahabat, maka kita masuk ke dalam ayat ini. Allah mengatakan dan para sahabat juga orang-orang yang mengikuti pemahaman mereka. Maka apa kata Allah? Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Dan juga Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Dan dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah yang sezaman dengan itu para sahabat. Nah, dari penyampaian ini baik disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang secara keyakinan benar, dan sekaligus menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat itu cara beribadahnya benar, menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat itu cara berdakwahnya benar. Dan secara umum ini semua menunjukkan kepada kita bahwasanya cara beragama dan pemahaman mereka dalam beragama itu benar. Karena Allah sudah menjaminnya dan Rasul bahkan sudah memuji. Sehingga kemudian di dalam memahami agama ini kita tidak usah bingung lagi. Sudah terlalu lama selama ini kita di dalam beragama hanya ikut-ikutan. Yang kita tidak tahu apakah itu benar atau keliru. Apa yang kita dapati dari orang tua kita, apa yang kita dapati dari nenek moyang kita, apa yang kita dapati dari kebanyakan orang, maka itu yang kita ikuti sampai saat ini. Sedangkan di dalam beragama kita harus mengetahui sumber dari mana ajaran ini, dari mana amalan ini, dari mana ibadah ini, dari mana keyakinan ini, yang semuanya harus ada landasannya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Taraktu fiikum amrayni man tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitab Allah wa sunnata Rasulih." Sungguh telah aku tinggalkan bagi kalian dua hal, dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka jaminannya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu dua hal? Al-Quran dan Sunnah. Inilah sumber di dalam kita menjalani kehidupan beragama. Benar-benar segala sesuatunya kita tarik. Apakah ada dalilnya? Apakah ada sumbernya dalam Al-Quran dan Sunnah? Yang kemudian dua-duanya telah dipahami dengan pemahaman para sahabat. Karena di zaman sekarang ini orang banyak mengklaim saya paling sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengklaim bahwasanya saya adalah yang paling benar, saya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi ketika dicek dalam Al-Quran dan Sunnah, ternyata Al-Quran dan Sunnah berlepas diri dari pemahaman mereka. Maka dari itu harus ada pengikatnya, bahwasanya kita memahami agama ini sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang dipahami keduanya dengan pemahaman para sahabat. Karena kalau tidak dikatakan seperti ini, orang bisa mengklaim saya berpemahaman Al-Quran dan Sunnah, tapi kemudian pemahamannya mungkin bisa jadi pemahaman hawa nafsu. Seperti ada orang mengatakan, "Ustaz, kalau saya sudah mencapai derajat yakin, maka saya tidak perlu sholat lagi." Ada orang kafir bahwa saya sekarang tidak sholat lagi, kenapa saya sudah yakin? Loh, kenapa dari yakin ini ada ayat Al-Quran? Apa ayat Al-Qurannya? Wa rabbaka hatta yakin. Maka sembahlah Tuhanmu, maka beribadah kepada Allah sampai yakin. Nah, ini akibat kalau seandainya orang tidak mengembalikan pemahaman Al-Quran atau hadis kepada pemahamannya para sahabat. Orang bisa kemudian menjadikan Al-Quran sebagai dalil dia, tapi kemudian ditafsirkan dengan cara salah. Padahal kalau kita lihat dalam pemahaman para sahabat, yang dimaksud dengan ayat yang mulia ini bukan yakin seperti yang dianggap oleh sebagian orang. Maksud yakin di sini adalah sesuatu yang yakin yang pasti akan datang, yaitu apa? Kematian. Sehingga ketika Allah mengatakan wa rabbaka hatta
hanya sekedar derajat yakin. Karena kalau seandainya hanya sekedar sampai derajat yakin, itu juga tidak jelas yakin yang seperti apa yang dibutuhkan. Dan yang dipertanyakan adalah mana yang lebih yakin, Anda atau kanjeng Nabi Muhammad SAW? Tentu jawabannya Nabi Muhammad SAW lebih yakin. Tapi lihat di dalam sejarah, di mana Rasulullah SAW bahkan menjelang wafat beliau masih terus berusaha untuk bisa mendirikan salat. Bahkan ketika beliau dalam kondisi pingsan, para sahabat sudah siap-siap tidak melakukan salat berjamaah dengan Rasulullah SAW. Dan mereka menunggu karena Rasul sudah pingsan. Di saat Rasul siuman, di saat Rasul sadar, maka kemudian Rasul mengatakan, asal lunas, apa orang-orang sudah sholat masih tidak dengan sholat, masih berusaha untuk bisa sholat. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, yang tertentu belum pakai masuk. Mereka menunggu sholat. Dengan begitu susah payahnya Rasul bangun dari kondisi pingsannya dan kemudian mandi, bersiap untuk bisa sholat bersama para sahabatnya. Pada buah beliau pingsan lagi. Dan itu berulang-ulang menjelang ajal ini. Jadi pertanyaan mana yang lebih yakin, antum yang mengklaim atau Rasulullah SAW? Tentu Rasul lebih yakin. Tapi Rasul tetap menjaga sholatnya sampai akhir. Lalu tiba-tiba ada orang teman saya datang, kemudian saya sudah yakin, kemudian tidak sholat lagi. Maka ini harus memutuskan. Ini adalah suatu sebab atau suatu hal yang disebabkan karena orang memahami Al-Quran dan Sunnah tidak dikembalikan kepada pemahaman para sahabat. Jadi ini dia tentang bagaimana cara kita beragama yang kemudian harus kita sepakati dan harus kita yakini betul, sehingga kemudian dengan begini ini yang kita jadikan sebagai modal untuk bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Jika ada keturunan nanti, dan ada keturunan. Misalkan kita di sekolah mengajarkan anak-anaknya, wahai anak, sholat subuh itu 2 rakaat. Tapi kemudian orang tua bilang tidak apa-apa, 1 rakaat juga tidak apa-apa, masih ngantuk tinggi atau masih ngomong lagi sibuk atau mungkin kalau lagi libur boleh lebih dari itu. Jadi kita kacau. Tapi kalau saatnya kita sepakat bahwa ini kita memahami agama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan dipahami oleh para sahabat, maka insya Allah di saat guru-gurunya mengatakan sholat subuh 2 rakaat, maka insya Allah serahkan semua wali murid pun ya ketika mengajarkan kepada anak-anaknya juga demikian 2 rakaat, karena memang demikianlah yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga dengan hal ini, seperti misalkan bersolawatan atau baca Al-Quran atau baca doa, maka semuanya ayat harus kita kembalikan kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang keduanya dipahami sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kemudian para ulama sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya akan timbul pertanyaan, Ustaz, kalau manusia kita harus berpemahaman sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang kita pahami keduanya dengan pemahaman para sahabat, maka yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa membedakan, bagaimana kita bisa tahu bahwasanya ini adalah pemahaman yang sesuai dengan para sahabat dan ini adalah pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, banyak orang mengklaim ini saya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ini saya sesuai dengan pemahaman sahabat, dan yang satu juga mengklaim seperti ini. Nah ini kita dibuat bingung gimana cara kita untuk menentukan sikap. Bagaimana kita kemudian bisa mengetahui bahwa ini adalah pemahaman yang benar dan ini adalah pemahaman yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maka untuk menjawab ini adalah kita bisa mengetahui dan bisa membedakannya adalah harus dengan ilmu. Ini jawabannya. Untuk bisa membedakan antara yang hak dan batil, untuk bisa membedakan mana pemahaman yang sesuai dengan pemahaman para sahabat dan mana yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka ini semua akan diketahui hanya dengan ilmu. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Talabul ilmi fardun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun wanita.
untuk bisa mengetahui kebenaran harus dengan ini. Berarti otomatis menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan kemudian mudah kalian sendiri yang belajar anak-anak. Kami mau udah tua, sudah lewat masanya. Akhirnya kemudian tidak menuntut ilmu, tidak belajar. Padahal yang namanya belajar menuntut ilmu itu tidak dibatasi dengan umur. Walaupun sudah sepuh, walaupun sudah tua, tetap kewajiban menuntut ilmu melekat pada dirinya. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah, seorang ulama besar, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, dalam kondisi usia yang sudah sangat tua, beliau masih belajar menuntut ilmu agama. Sampai-sampai muridnya, ini seorang syekh, seorang alim, seorang ulama, seorang besar, keilmuan yang begitu banyak, tapi kemudian tidak menyebabkan mereka, bahkan semakin dia belajar, semakin dia menuntut ilmu. Sampai-sampai ditanya wahai imam, sampai kapan kau menuntut ilmu? Maka beliau mengatakan sampai aku berada di yang sampai aku berada di yang berarti sampai mati. Dan ini adalah perjuangan, dan ini adalah jihad kita, dan ini adalah sebaik-baik amal soleh. Karena dengan ilmu ini kita bisa melakukan berbagai kebaikan, berbagai macam kebaikan. Dengan ilmu ini kita juga bisa menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari ilmu. Maka para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita jadikan menuntut ilmu agama ini sebagai suatu kebutuhan. Jangan menuntut ilmu untuk suatu hal yang tambahan saja. Pasti kebetulan saya dari ngatur, saya mau belajar mau hadir di majelis ini. Jangan begitu. Jangan kemudian bahwasanya para ulama dulu, bahkan para sahabat dulu ketika menuntut ilmu ini mereka orang pengangguran semua. Justru mereka orang-orang tersibuk, orang-orang yang punya banyak kegiatan dunia, orang-orang yang banyak aktivitas. Tapi kemudian mereka bisa membagi waktu, bisa tetap untuk belajar menuntut ilmu. Karena mereka tahu betul bahwasanya ini yang bisa memberikan manfaat bagi dunia dan akhirat mereka. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, beliau itu sampai bergantian sama temannya untuk bisa belajar di majelisnya Rasulullah SAW. Jadi dibagi waktu. Hari ini Umar bin Khattab hadir di majelisnya Rasul. Setelah selesai mereka bisa berbagi dengan temannya. Dan temannya ketika itu bekerja di ladang, di kebun kurma. Nanti apa yang Umar dapatkan di majelis Rasul itu sharing, berbagi dengan temannya, berbagi ilmu, bukan berbagi gosip, bukan berbagi informasi tentang apa hal-hal yang tidak jelas. Apa yang lagi ramai di pemberitaan terus dijadi bahan obrolan, habis waktu, sia-sia, tidak ada manfaat. Dia melaksanakan betul. Mereka sampai bela-bela berbagi waktu. Yang satu hadir di majelis Rasul, setelah selesai mulai berbagi ilmu dengan temannya. Yang temannya ketika itu bekerja di ladang, dan besoknya gantian temannya yang hadir di majelis Rasul dan temannya yang bekerja di ladang. Dan begitu terus. Sampai sebegitu. Bahkan para ulama itu sampai ada yang tidak sempat nikah gara-gara belajar ilmu agama. Gara-gara sibuk dengan ilmu, tidak sempat menikah. Bukan tidak mau menikah, tidak sempat. Seperti yang Imam An-Nawawi rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak sempat. Saking benar-benar disibukkan waktunya dengannya. Dan ini butuh kita paksakan dulu. Tapi bagi awal-awal kan banyak godaan. Seperti kalau ada ujian, misalkan ini hari apa? Tapi seperti habis rumah tidak ada acara ini harus di rumah. Atau lagi ada acara apa di luar, ada godaan. Tidak enak untuk masjid. Duduknya mengarah di hadapan ustaznya. Biasanya kami berbagi proses untuk di waktu ini sambil ngobrol, sambil ngomong, sekarang tidak bisa. Saya kan selalu di sini, bagaimana caranya supaya kita tahu dari kebaikan. Dan menuntut ilmu adalah sebesar-besar kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Mansa wa tahu bagi ahli sunnah ilmu, mansa Allah bihi wa iman ilal jannah."
ibu-ibu di sini capek, dari rumah persiapan segala macam capek, meninggalkan kerjaan di rumah, meninggalkan aktivitas lain demi untuk bisa hadir di masjid. Kalau mengatakan masalah kalau kita di sini siapa yang benar-benar dalam menuntut ilmu agama, tapi capeknya dalam rangka menuntut ilmu agama. Selama ini masya Allah banyak dari kita capek, tenggelam dalam kemaksiatan. Tapi kita nggak merasa capek. Anehnya gitu ya. Kita semangat terus ketika melakukan kemaksiatan. Nggak terasa tahu-tahu waktunya sudah habis, tahu-tahu udah sekian jam. Ya contoh saja ketika misalkan kita buka HP misalkan, asik sibuk scroll apa Instagram, lagi baru berita, nggak terasa tahu sudah 2 jam. Malam kita rencana pengen tidur cepat, maksimal jam 9 udah tidur, hampir sampai 5 menit tidur, buka-buka sosmed, nggak terasa waktunya 12. Kita nggak merasa benar karena kemaksiatan. Tapi kalau untuk suatu kebaikan biasanya merasa tenang, baru sebentar, baru 5 menit, baru 10 menit, untuk sampai lama sekali ngomongnya capek. Makanya Rasul katakan di sini, siapa yang berdoa dalam rangka menuntut ilmu agama, maka dia katakan, maka Allah memudahkan baginya jalan ke mau tak masuk surga? Mau ini? Ini bocoran. Ini bocoran. Rasul kasih. Bahwa seorang yang sudah masuk surga, maka dengan cara menuntut ilmu. Dan masya Allah di tempat kita ini, ibu-ibu tidak usah rekomendasi. Saya mau ambil di mana, ada kajian di luar kota atau di mana. Tidak usah rekomendasi jauh-jauh. Ini kita di sini nyari. Alhamdulillah ada kajian khusus untuk wanita. Ada kajian umumnya setiap hari Kamis. Ya kalau kami jadi ibu-ibu bapak-bapak sambil bertemu anak-anaknya. Jangan pulang dulu. Selesai sholat asar, langsung kemudian duduk di sini. Dengarkan dulu kajian yang ada di sini. Seminggu sekali. Jadi pulangnya agak belakangan agak lama. Ya setelah selesai misalkan jam 5 atau setengah 6, kemudian pulang bareng-bareng sama anak. Masuk. Kembali nggak ada rukunnya. Dan kadang-kadang satu cepat pulang. Oh di rumah ada ini, di rumah ada itu. Pengen kita cepat pulang, lari dari masjid kayak kita lari dari apa gitu. Maka coba mulai detik ini jadwalkan. Ya, kita bisa hadir di majelis ilmu yang insya Allah diadakan setiap hari Kamis. Sholat asar bareng-bareng di sini, kemudian duduk kita simak ustadznya menyampaikan ilmu yang insya Allah itu bermanfaat untuk kita. Kalaupun waliyadzubillah, kalaupun kita duduk saja tanpa paham apa yang disampaikan ustadznya, insya Allah itu kita sudah tetap dapat kebaikan yang banyak. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala ya atau Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya orang yang berada di majelis ilmu itu, maka seluruh makhluknya Allah mendoakan dia. Seluruh makhluknya Allah baik yang di langit, di bumi, di dasar lautan, semua mendoakan bagi para penuntut ilmu. Bahkan malaikat itu mengepakkan sayapnya karena ridho terhadap apa yang dia lakukan. Katakanlah dia nggak paham sama sekali, tapi dia tetap dapat kebaikan. Apalagi dengan di majelis ilmu dia bisa paham. Masanya dari 10 yang ustaznya masanya 1 nggak nyangkut, pasti ada yang nyangkut dong. Dan kemudian itu bisa dipahami dengan baik, bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Jadi ayo semangat, jadikan menuntut ilmu ini sebagai kebutuhan utama kita, bukan kebutuhan yang kalau kita lagi nggak sibuk saja. Ya. Makanya Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau pernah mengatakan hajatun nasi ilal ilmi akthar min hajati ilal akli wa syarab. Butuhnya seseorang kepada ilmu itu lebih banyak daripada butuhnya seseorang kepada makan dan minum. Mungkin yang ada siapa yang paling banyak makan, paling banyak mungkin 3 kali, 5 kali katakan. Tapi Rasulullah mengatakan butuhnya manusia kepada ilmu lebih banyak dari itu, yaitu sebanyak bilangan pasti. Sebabnya bilangan nafas. Maka pada jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sibukkan diri kita dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Cerdas kita dalam menjalani kehidupan ini. Hidup kita di dunia ini sangat terbatas waktunya.
kita sangat terbatas. Kita sudah saksikan orang-orang di sekitar kita sudah mendahului kita, sudah pindah ke alam barzakh yang semua kita butuh persiapan untuk menghadapi hari ini. Maka salah satu perbekalan yang paling banyak manfaatnya akan dengan kita menuntut ilmu agama. Dan bonusnya adalah dengan kita menuntut ilmu agama dan ilmu yang bermanfaat sehingga kemudian kita bisa didik anak-anak kita berdasarkan ilmu yang bermanfaat tersebut. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sepakat ya kita untuk bersungguh-sungguh hadir di majelis ilmu. Insya Allah hadir kita di majelis ilmu nggak sampai kemudian jual perabotan kita lah. Sedangkan para ulama dulu seperti Imam Malik rahimahullah, beliau itu sampai menjual gentengnya, sampai menjual atap rumahnya, cuma gara-gara mau beli kitab untuk bisa belajar menuntut ilmu agama. Dan kita insya Allah sejauh-jauhnya kita dari tempat ini, ya insya Allah tidak sampai ngongkos banyak gitu ya, nggak sampai kemudian menghabiskan hartanya untuk bisa hadir di sini. Ya. Jadi dengan usaha yang sedikit, insya Allah antum semua bisa hadir di sini dalam rangka menuntut ilmu agama. Kalaupun seandainya Ustaz saya berhalangan untuk bisa hadir, benar-benar berhalangan, misalkan, apakah kemudian itu menghalangi kita untuk tetap belajar menuntut ilmu agama? Tidak. Kita bisa dengan wasilah lain. Apalagi di zaman sekarang kita bisa buka kajian, menyimaknya di YouTube ustaz-ustaz kita. Ya, kita kemudian bisa tetap ya belajar walaupun kemudian kita berhalangan, ya punya udzur syar'i untuk tidak hadir di majelis ilmu. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi orang yang menuntut ilmu agama juga sudah dijamin oleh Allah bahwasannya derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala meninggikan orang-orang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang menuntut ilmu dengan beberapa derajat. Ya, ditinggikan derajatnya. Dan kita saksikan orang yang menuntut ilmu dunia saja sudah ditampakkan oleh Allah akan ditinggikan derajatnya di dunia. Ya, kita lihat kebanyakan ini secara umum ya. Ada mungkin orang yang strata pendidikannya S3. Ya. Mungkin dia, ya tentu biasanya kedudukannya lebih tinggi di masyarakatnya daripada yang mungkin hanya sekedar S1 misalkan. Bahkan ketika di pekerjaan pun, di kantor atau di pabrik, biasanya mereka dapat gaji lebih tinggi daripada yang strata pendidikannya lebih rendah. Ini di dunia, dan yang dia pelajari ilmu dunia sudah ditunjukkan oleh Allah ditinggikan derajatnya. Apalagi kalau seandainya seseorang belajar ilmu agama, Allah akan tinggikan derajatnya di dunia sebelum di akhirat kelak. Dan ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah akan meninggikan dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Nah, kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian mungkin yang hadir di sini akan bertanya, kira-kira ilmu apa dulu nih yang perlu dipelajari? Ya alhamdulillah Ustaz, kami sudah menyadari bahwasanya ilmu itu penting. Tapi di usia yang segini misalkan tidak seperti semasa muda dulu atau tidak seperti semasa remaja dulu, sehingga kita memiliki waktu yang sangat terbatas. Terlebih dengan kesibukan rumah tangga, kesibukan ngurus anak, kesibukan ngurus suami, kesibukan mencari nafkah gitu ya. Maka kira-kira supaya benar-benar efektif apa yang kita lakukan ini, kira-kira ilmu apa dulu nih yang prioritas untuk kita pelajari? Maka di dalam hal ini saya nukilkan perkataan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala di dalam salah satu risalah beliau. Beliau mengatakan bahwasannya ilmu yang paling pertama sekali yang bisa kita jadikan sebagai prioritas di dalam kita belajar. Ya, ini semuanya penting ya. Cuma mana yang harus didahulukan? Maka beliau mengatakan ilmu yang paling pertama yang harus dipelajari adalah tentang ma'rifatullah. Yaitu ilmu tentang bagaimana kita mengenal Tuhan kita. Ilmu tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tanya kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, ditanya siapa Tuhannya, sepakat mereka akan menjawab Tuhan saya adalah Allah.
Tapi ketika ditanya siapa Allah, banyak di antara kita yang kemudian bingung, siapa ya Allah ya? Ya Allah, Allah aja lah, yang penting Allah lah Tuhan saya gitu kan. Nah, ini adalah suatu hal ya yang disebabkan karena dia tidak belajar tentang sesuatu yang bisa memperkenalkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Maka ini adalah perkara yang sangat penting, atau di dalam istilah syar'inya yaitu tentang pemahaman atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, tentang hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Bagaimana kita mengenal Tuhan kita, ini yang perlu kita pelajari terlebih dahulu. Maka seseorang kalau seandainya dia sudah mempelajari dan mengenal siapa Tuhannya, maka insya Allah dia akan benar-benar bisa serius dalam beragama ya. Benar-benar dia merasa kehadiran Allah, merasa benar-benar selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran kalau misalkan dia tidak paham siapa Tuhannya, tidak heran kita saksikan dia rajin sholat tapi maksiat jalan terus. Tiap hari, bahkan bukan cuma tiap minggu, tiap hari ngadain pengajian, majelis taklim, hadir di majelis ini, hadir di majelis itu, ikut majelis taklim. Tapi kemudian maksiat tetap jalan. Gibah jalan terus, adu domba jalan terus, korupsi jalan terus. Padahal seumur-umur ngaji, seumur-umur ikut pengajian. Bahkan kalau dilihat di lemarinya, nih Ustaz, seragam pengajian, seragam pengajian ibu-ibu udah berderet nih. Setiap hari ada nih grup pengajian yang dia ikuti. Tapi mana ilmunya? Mana pengamalannya? Berarti kan ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Oh, ternyata mungkin selama ini kita belum cukup mengenal Tuhan kita. Karena orang kalau sudah mengenal Tuhannya, kalau dia sudah mengenal Allah dengan cara yang benar, maka akan timbul khasyah. Apa itu khasyah? Rasa takut di dalam hatinya kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya orang-orang berilmu saja yang memiliki rasa takut kepada Allah. Orang kalau sudah timbul rasa khasyah, rasa takut dalam hatinya kepada Allah, maka demi Allah ketika dia ingin melakukan kemaksiatan atau minimal hatinya tergerak untuk melakukan kemaksiatan, dia langsung ingat bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah itu maha berat siksaannya. Sehingga kemudian nggak jadi. Pikir-pikir dia, Allah pasti melihat. Walaupun kita bersembunyi di mana, di ruangan tertutup kita melakukan kemaksiatan, dia ingat akan pelajaran tentang ma'rifatullah. Allah itu maha melihat dimanapun kita berada. Ustaz, tapi ini keburukannya cuma sedikit kok ya. Akhirnya kemudian dia menggampangkan, dan dia nggak apa-apalah, sedikit juga kok. Tapi kalau orang sudah mengenal Allah, dia ingat Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan kebaikan walaupun kecil, Allah pasti akan menghisabnya. Allah pasti melihat dan menghisabnya. Dan siapa yang melakukan perbuatan buruk walaupun kecil, juga Allah pasti akan melihat dan menghisabnya. Maka nggak bisa kita sembarangan lagi dalam beragama, nggak bisa lagi asal-asalan dalam beragama. Ketika Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa yang melakukan kebaikan walaupun kecil, Allah pasti akan melihat, Allah pasti akan menghisabnya. Maka di saat kita benar-benar faham akan ayat yang mulia ini, nggak perlu lagi kita repot-repot update status. Apa coba maksudnya? Update status. Kayak seolah-olah kayak laporan gitu. Alhamdulillah malam ini saya sudah 11 rakaat. Ya. Tahajud maksudnya. Maksudnya apa? Ya. Alhamdulillah seumur-umur baru kali ini bisa puasa Asyura misalnya. Apa maksudnya? Enggak perlu kita update status. Karena Allah maha melihat. Jangan khawatir amal kebaikan kita akan hilang. Jangan khawatir amal kebaikan kita bakalan luput dari catatan Allah. Jangan khawatir. Allah sudah menugaskan malaikat untuk mencatat itu semuanya. Walaupun perbuatan itu kecil, makanya dalam ayat ini dikatakan faman ya'mal mithqala dzarratin
Siapa yang melakukan perbuatan baik walaupun sebesar dzarrah. Apa makna dzarrah? Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud dengan dzarrah ini adalah semut hitam yang paling kecil. Itu dzarrah, kecil banget. Atau sebagian yang lain ada yang mengatakan makna dzarrah di sini adalah ibu-ibu, bapak-bapak kalau misalkan pagi atau ketika ada cahaya matahari buka jendelanya. Nah, terkadang terlihat tuh partikel-partikel debu tuh kecil banget. Ya, coba kita ambil kalau bisa gitu, ambil satu partikel itu, maka itulah yang disebut dengan dzarrah. Kecil banget. Allah katakan siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar itu, kecil, Allah pasti akan melihat dan menghisabnya. Ya. Jadi nggak usah repot-repot. Kita laporan di status, laporan di sosmed segala macam, untuk apa? Justru dengan begitu khawatir amal kebaikan kita jadi hilang. Ya, karena kita nggak bisa menjaga hati kita. Yang kemudian akhirnya ria, ya, tahu-tahu ada temannya, masya Allah hebat, masya Allah seorang ibu yang soleha, masya Allah ini seorang suami yang soleh misalkan. Akhirnya dia merasa menikmati dengan pujian-pujian itu, yang itu membuat amalannya hangus. Karena amalan yang disertai dengan ria, maka amalan itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapa yang melakukan keburukan walaupun kecil, Allah juga pasti akan melihat. Allah juga pasti akan menghisabnya. Sehingga kemudian dia tidak bermudah-mudah dalam melakukan kemaksiatan. Ya. Apalagi kalau sudah kumpul-kumpul, ya. Lagi seru nih. Ya. Ibu-ibu banyak begini nih. Bapak-bapak juga sih. Tapi di tempat lain, bukan di sini insyaallah. Kalau udah seru ngobrol, sampai-sampai ada kata-kata gini, maaf ya, ini bukan gibah ya, tapi emang si fulan tuh begini. Loh. Walaupun antum bilang di awalnya ini bukan gibah, tapi hakikatnya itu gibah. Maaf ya, bukan lagi ngomongin dia, tapi dia lagi ngomongin itu. Emang antum pikir kalau antum sudah kasih muqaddimah seperti itu, kemudian Allah tidak menganggap itu gibah? Enggak akan merubah status. Jadi hati-hati. Nah, ini semua akan bisa muncul kepada orang yang memiliki khasyah, memiliki rasa takut kepada Allah. Dan untuk bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah itu, ya ini, kita harus belajar tentang ma'rifatullah. Kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat, Allah yang maha selalu mengawasi, Allah yang menguasai seluruh jagat raya ini, Allah yang maha keras siksaannya. Nah, itu semua harus kita pahami. Dan di saat kita benar-benar memahami bahwasanya Allah maha melihat, Allah maha mendengar, maka kemudian di saat tergerak hati kita ingin melakukan kemaksiatan, kita ingat, kita memiliki rasa takut kepada Allah, khawatir jangan-jangan kemudian Allah murka kepada kita. Kemudian juga dengan kita mempelajari ma'rifatullah, kita bisa tahu bahwasanya ternyata Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang mengatur jagat raya ini. Makanya di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah disebutkan itu. Alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Ya. Berarti maknanya hanya Allah yang berhak untuk dipuji. Pertanyaannya, boleh enggak seseorang memuji kita? Atau misalkan nih bapak-bapaknya memuji istrinya, boleh nggak? Atau istri memuji suaminya, boleh nggak? Jawabannya boleh. Karena yang dimaksud dengan ayat ini, pujian atau segala pujian hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Maksudnya adalah pujian yang di dalamnya disertai dengan pengagungan dan juga cinta. Kalau ibu-ibu muji bapaknya, suaminya, atau suami muji istrinya, ini hanya disertakan dengan cinta, kan gitu. Ya. Walaupun mungkin pasangannya pas-pasan, tapi dia puji aja, cantik, ganteng gitu kan. Karena ada rasa cinta, kan gitu. Tapi tidak boleh menggabungkan. Ketika ada unsur cinta di situ dan kemudian sekaligus pengagungan, maka itu tidak boleh kita tujukan kecuali hanya kepada Allah. Makanya di sini dikatakan alhamdulillahi, segala pujian.
yaitu pujian yang disertakan dengan rasa cinta dan juga pengagungan, dan itu hanya untuk Allah saja, tidak boleh kita berikan kepada makhluk. Kemudian Allah katakan Rabbil Alamin, Rabb sang pengatur, Al-Alam, kullu ma siwallah fahuwal alam, segala sesuatu selain Allah itu disebut dengan alam. Berarti maknanya zat yang paling pantas untuk dipuji, yang disertai di dalamnya pengagungan dan rasa cinta, itu adalah zat yang mengatur seluruh jagat raya ini, Rabbul Alamin. Sehingga maknanya Allah yang telah menurunkan hujan, Allah lah satu-satunya yang memberikan kita rizki, Allah lah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan kita, Allah lah satu-satunya yang menciptakan kita, Allah lah satu-satunya yang benar-benar begitu luar biasa melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Maka zat yang semacam ini, maka dia pantas untuk diibadahi. Zat yang semacam ini, maka dia adalah zat yang paling pantas untuk dijadikan tempat tujuan dalam berdoa. Nggak boleh kita palingkan kepada yang lainnya. Sehingga di dalam kita berdoa hanya kepada Allah. Dengan kita belajar tentang ma'rifatul, kita saksikan banyak orang-orang ketika meminta, ketika usahanya susah, ketika jodohnya susah, ketika ingin naik jabatan, ketika ingin dipandang oleh masyarakatnya, ketika ingin diturunkan hujan, mereka perginya kemana? Ke dukun. Ini karena mereka tidak mengenal siapa Allah. Dia tidak mengenal Tuhannya, sehingga kemudian dia menunjukkan sesuatu yang tidak pantas untuk ditujukan kepada selain Allah. Seharusnya ini kepada Allah, minta hujan kepada Allah, minta rezeki kepada Allah, minta jodoh kepada Allah, minta panjang umur kepada Allah, minta sehat kepada Allah, bukan kepada dukun. Dan bahayanya ketika seorang tidak mempelajari tentang ma'rifatullah, khawatir terjerumus kepada dosa kesyirikan. Yang mana dosa kesyirikan adalah dosa yang paling besar, atau kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun azim, kata Allah. Kesyirikan itu adalah zalim yang sangat besar, melebihi kezaliman-kezaliman yang lainnya. Dan Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Jadi kalau ada orang waliyadzubillah dosa kesyirikan, apakah dia menyembah kepada selain Allah atau dia meminta kepada selain Allah, dosa kesyirikan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah dulu. Allah katakan sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Jadi orang melakukan perbuatan dosa syirik dan dia belum sempat bertaubat sampai akhir hayatnya, maka orang-orang seperti ini kekal di dalam neraka berdasarkan ayat yang mulia ini dan ayat-ayat yang lainnya. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah akan mengampuni dosa apapun selain dari dosa kesyirikan, ya, bagi siapapun yang Allah kehendaki. Sehingga maknanya orang yang melakukan dosa selain dosa kesyirikan, kalaupun dia belum sempat bertobat sampai akhir hayatnya, masih ada harapan dia masuk surga. Karena di akhirat itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah akan menghukum dia terlebih dahulu sampai bersih di dalam neraka. Setelah bersih dari dosa-dosanya, kemudian diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Dan kalau Allah mau juga, Allah akan ampuni dia dan masuk ke dalam surga. Tapi dosa kesyirikan enggak seperti itu, kekal di dalam neraka. Ngeri kan? Ngeri. Makanya ini kita harus paham ini, agar kita bisa mengajarkan anak-anak kita dari sedini mungkin tentang tauhid, agar kita bisa menjaga anak-anak kita dari tontonan dan dari apapun yang bisa mempengaruhi ketauhidan anak kita. Apalagi di zaman sekarang, tontonan tentang setan inilah, setan itu, iya kan? Tontonan tentang kesyirikan merajalela, yang itu kalau seandainya orang tuanya tidak paham, akhirnya dibiarkan. Akhirnya tertanam dalam hati anak-anak kita tentang keyakinan kesyirikan.
yang kalau sudah besar susah diluruskan. Illa man rahima rabbuk. Makanya benar-benar kita harus paham agar kita bisa menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan anak-anak kita dari perkara-perkara yang berkait dengan kesyirikan, karena ini adalah suatu hal yang sangat berbahaya sekali, karena konsekuensinya dia kekal di dalam neraka. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mempelajari tentang ma'rifatullah, tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang ini kemudian tentu tertuang dalam satu pembahasan yang diistilahkan dengan pembahasan tauhid, ya. Maka kita harus senantiasa meramaikan majelis-majelis, menghadiri kajian-kajian yang bertemakan tauhid ini, walaupun mungkin penyampaiannya berulang-ulang. Ustaz, penyampaiannya itu terus, kitab tauhid gitu kan, kayaknya bosan, atau paling enggak usul salasah gitu. Justru ini perlu diulang-ulang, karena ilmu perlu diulang-ulang. Karena dari sekian banyak ilmu yang sudah disampaikan, belum tentu sudah diamalkan. Dan ini pernah terjadi dulu. Di zaman salaf terdahulu, ada seorang guru, seorang syekh, yang selalu menyampaikan tentang tauhid di hadapan murid-muridnya. Bertahun-tahun yang diajarkan tentang tauhid, tentang keyakinan, tentang akidah, tentang bagaimana beriman kepada Allah. Kemudian murid-muridnya protes, "Ya Syekh, ini kita bertahun-tahun kok belajar tauhid terus. Kenapa nggak ganti pelajaran yang lainnya?" Maka kemudian suatu ketika syekhnya mengetes murid-muridnya. Kira-kira apa yang sudah disampaikan dari materi-materi tauhid itu sudah difahami belum oleh mereka? Maka kemudian suatu ketika syekh datang di majelis, menyampaikan kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, sesungguhnya saya pernah mendengar ada seorang anak yang kemudian menzinahi orang tuanya. Seorang anak menzinahi ibunya." Karena gimana reaksi murid-muridnya? Reaksi murid-muridnya marah semuanya. "Wah, itu anak kurang ajar, ini anak pokoknya luar biasa." Reaksinya luar biasa, sumbu pendek, marah-marah semuanya. "Kenapa itu anak bisa begitu? Orang tuanya diperlakukan seperti itu." Marah semuanya. Tapi kemudian besoknya syekh datang. "Maaf murid-muridku, kemarin saya salah informasi. Ternyata anak itu bukan menzinahi ibunya. Ternyata anak itu hanya menyembelih seekor ayam untuk salah satu patung yang ada di sana." Kemudian kira-kira apa reaksi murid-muridnya? Oh, gitu kan. Nggak ada reaksi lain. Maksudnya merasa alhamdulillah, ternyata dia bukan menzinahi ibunya. Kemudian marahlah syekh. "Kamu itu gimana? Bertahun-tahun belajar tauhid. Ketika yang saya sampaikan bahwasanya seorang anak menzinahi ibunya, marahnya luar biasa kalian. Pengingkarannya luar biasa. Tapi ketika saya katakan bahwasanya anak itu menyembelih kepada patung, tapi kalian tidak marah. Padahal dosa yang kedua ini jauh lebih parah daripada dosa yang pertama. Dosa yang pertama menzinahi ibunya, iya memang dosa besar, tapi tidak sampai level kesyirikan. Tidak menyebabkan dia kekal di dalam neraka. Tapi yang kedua ini menyembelih kepada selain Allah, walaupun hanya seekor ayam, walaupun hanya seekor lalat dipersembahkan kepada selain Allah, itu adalah kesyirikan. Dan ini lebih bahaya. Dan ini adalah kezaliman yang paling besar. Dan ini adalah menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Tapi kalian tidak mengingkari. Akhirnya kata syekhnya, kita ulangi lagi dari awal belajar tauhid. Nah, kita banyak, mungkin di antara kita sudah bertahun-tahun belajar tauhid, tapi ayo kita koreksi pada diri sendiri. Sudah maksimalkah dalam pengamalannya? Ya. Karena inti dari ilmu itu adalah pengamalan. Bukan hanya sekedar transfer informasi dari guru kepada murid, tidak, tapi pengamalan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amalan maka bagaikan pohon tanpa buah. Ya. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
hal yang paling utama yang harus kita pelajari terlebih dahulu adalah tentang bagaimana kita mengenal Tuhan kita, tentang ma'rifatullah. Dan itu benar-benar harus kita pelajari terus tanpa ada bosannya, tanpa ada lelahnya sepanjang hayat kita, sehingga kemudian diharapkan Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari dosa kesyirikan dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Dan tentu ada materi lain, ada pelajaran lain, ada ilmu lain yang harus kita pelajari selain tentang ma'rifatullah. Ya, dan ini juga tidak kalah pentingnya. Dan insya Allah ilmu apa itu, insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Ya, jadi intinya kesimpulan dari apa yang kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini adalah bahwa seseorang jika ingin benar pemahamannya dalam agama ini harus melandasinya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang kita fahami keduanya dengan pemahaman para sahabat. Dan untuk bisa mengetahui itu maka harus dengan ilmu. Sehingga kemudian dituntut bagi kita untuk senantiasa mempelajari ilmu agama, baik dengan menghadiri majelis ilmu atau melalui media-media lainnya yang memang itu media-media yang tidak menyelisihi syariat. Dan kemudian ilmu apa terlebih dahulu yang harus kita pelajari? Maka yang paling utama yang harus kita pelajari adalah tentang ma'rifatullah, ilmu tentang bagaimana kita mengenal Tuhan kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita mempelajari itu, mempelajari tentang bagaimana Tuhan kita, tentang siapa Tuhan kita, maka insya Allah akan timbul rasa khasyah, rasa takut di dalam hati, sehingga kemudian kita benar-benar serius dalam beragama, benar-benar bisa ya menjauhi segala bentuk kemaksiatan, menjauhi segala bentuk yang membuat Allah murka, dan kemudian kita bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang membuat Allah ridho. Dan ilmu apa lagi yang akan kita pelajari, insya Allah akan disampaikan di pembahasan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, mudah-mudahan juga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini, Allah mengumpulkan kita di surga firdausnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.